Hukum Islam itu cuma Al-Quran dan Sunnah. Selain itu bid'ah. Bener gitu? Emang benar, sumber ajaran Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Kata Rasul, siapa yang memegang Al-Quran dan Sunnah, dia nggak akan tersesat dalam hidupnya. Hadis. Tapi, tahukah kamu, banyak perkara-perkara dalam agama yang nggak ada contoh atau penjelasannya di Quran dan hadis loh. Misalnya, saat Umar radhiyallahu anhu mengusulkan membukukan mushaf Al-Quran kepada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar menolak mentah-mentah karena hal itu nggak dicontohkan Nabi. Tapi setelah proses musyawarah dengan berbagai pertimbangan para sahabat, akhirnya proyek kodifikasi Quran di ACC. Nah, itulah yang disebut ijma atau kesepakatan para ulama dalam menetapkan sebuah hukum. Dalam penetapan hukum Islam, ijma disepakati sebagai salah satu sumber hukum juga yang melengkapi Quran dan Sunnah. Selain ijma, ada juga qiyas. Qiyas itu analogi atau perumpamaan untuk menentukan sebuah hukum perkara yang belum ada ketentuan hukumnya. Contoh qiyas, zaman Nabi nggak ada narkoba. Dalam Quran dan Sunnah nggak ada keterangan kalau narkoba itu haram, tapi narkoba dikiaskan dengan khomer, minuman memabukkan yang dalam Al-Quran jelas-jelas diharamkan. Selain ijma dan qiyas, ada juga urf yang jadi rujukan penetapan hukum. Secara bahasa, urf itu artinya adat atau kebiasaan. Kata ma'ruf yang diartikan kebaikan juga berasal dari akar kata yang sama, arofa. Jadi, urf itu bisa dimaknai sebagai kebiasaan baik yang berlaku di suatu masyarakat. Misalnya begini, rukun jual beli dalam Islam itu harus ada kalimat akad. Tapi karena dalam kebiasaan kita, meskipun kita nggak mengucapkan kalimat akad, sudah jadi kesepakatan umum kalau transaksi itu sah. Nah, jadi kebiasaan atau adat istiadat suatu masyarakat selama itu baik dan nggak bertentangan dengan Quran Sunnah, itu bisa jadi rujukan hukum. Nggak heran kalau Islam berkembang di berbagai negara dengan ciri khasnya masing-masing. Karena Islam itu memberi ruang luas untuk kearifan lokal. Kalau ada muslim yang anti dan alergi sama tradisi, terus bilang gak ada di Quran dan Sunnah, itu bid'ah. Kayaknya dia mainnya kurang jauh deh. Kalau kita belajar fikih dan usul fikih, kita bakal paham kalau sesuatu yang gak ada di Quran dan Sunnah gak auto bid'ah. Kamu pernah gak dibid'ah-bid'ahin sama orang lain? Komen dong.